kita masukkan lagi ke dalam racikan kita. Bismillah. Sahabat Sehat Nabawi, ayo klik dulu tombol subscribe dan icon lonceng di pojok kanan atas untuk mendapatkan notifikasi video baru di channel Sehat Nabawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sehat Nabawi, alhamdulillah kita ketemu lagi dalam solusi ringan sehat dengan apa yang ada di dapur rumah kita. Nah, kali ini kita bicara tentang beberapa racikan atau yang biasa kita kenal dengan racikan 5 unsur. Nah, kemarin kita sempat membahas tentang beberapa penyakit ya dengan kondisi-kondisi yang hari ini ya. Salah satunya adalah kita bicara tentang wabah yang sekarang banyak sekali ya yang terjadi di mana-mana, terutama di negara kita. Nah, wabah itu insya Allah tidak akan bisa masuk ke dalam tubuh kita ketika fisik kita itu kuat. Nah, fisik kita kuat, nah maka kita perlu ada beberapa pencegahan. Kalau yang lalu kita pernah mencatat pencegahan itu salah satunya dengan olahraga, minuman yang cukup, minum air mineral yang cukup, udah itu udara yang bersih, nutrisi, dan tawakal kepada Allah. Nah, tapi kali ini insya Allah di depan saya ada beberapa bumbu-bumbu masakan atau rempah-rempah Indonesia, yang mana rempah-rempah ini insya Allah bisa mencegah. Ya, ingat, mencegah bukan mengobati, tapi mencegah. Berarti kalau kita yang sehat, supaya kita bisa terhindar, maka kita bisa menggunakan ini untuk mencegah. Nah, salah satunya adalah jahe. Ya, rimpang jahe ini ada beberapa, kurang lebih sekitar 100 gram ya jahe. Silakan jahenya bisa diambil, ini jahe gajah, bisa jahe merah atau jahe emprit, yang pasti fungsinya adalah untuk penghangat. Ya, sebagaimana Al-Qur'an juga mengangkat adalah minuman ahli surga itu adalah jahe. Nah, yang kedua ini adalah kapulaga. Ini adalah kapulaga. Ya, kapulaga sekitar 1 sendok makan kita ambil. Nah, yang ketiga adalah kayu manis. Ya, kayu manis ini juga dia bisa melancarkan peredaran darah, anti peradangan. Yang keempat itu adalah sereh. Nah, sereh juga dia bisa memusatkan diuretik. Ya, udah gitu juga bisa sebagai penghangat. Ya, udah gitu juga punya antibiotik walaupun tidak terlalu banyak. Nah, di sini ada biji pala ya, biji pala kita hanya ambil setengahnya saja. Udah gitu cengkeh, salah satu rempah-rempah terbaik Indonesia yaitu cengkeh. Ini ini bunga lawang ya, ini bunga lawang. Bunga lawang hanya sekitar 5 atau 6 bunga lawang hanya sebagai penguat saja. Nah, di sini lagi yang unik adalah lada. Ya, lada hitam. Lada hitam ini memang betul-betul untuk membuka peredaran darah sehingga stamina kita baik ya. Jadi kita jarang flu atau jarang lelah. Insya Allah bisa membakar ya nutrisi kita bisa cepat terserap dengan lada hitam. Nah, salah satunya lada hitam ini memang kenapa kita sangat bahas tentang lada hitam dan habatus sauda. Ini adalah biji habatus sauda karena terkait dengan wahyu ya, Nabi yang mengatakan alaikum bihadi habatus sauda syifaan kulli da'il sam, obat dari segala macam penyakit, maka kita pakai ya habatus sauda ini. Kita jadikan, kita ambil bijinya nanti insya Allah kita akan kelola untuk menjadi minuman segar. Jadi bisa bikin teh, tapi ini kali ini kita akan bikin minuman segar ya. Jadi lada habatus sauda memiliki sifat dominan panas dan pasti dia cepat membakar lemak. Ya, jadi kalau wabah itu biasa karena kita terlalu banyak lemak di dalam tubuh kita, jadi cepat capek, akhirnya mudah terserang, atau kurang istirahat mudah terserang, atau terjadi juga infeksi di dalam tubuh, maka ini insya Allah beberapa anti peradangan yang kita siapkan. Udah itu sebagai pemanisnya, ini sahabat Sehat Nabawi, ini silakan. Yang pertama kita bisa ambil, kalau mau pakai gula aren, kalau tidak ada gula aren ya bisa pakai gula batu. Ya, berapa banyak? Kalau ini nanti kita akan bicara tentang airnya, nanti maka takaran pemanisnya akan. Nah, atau alternatifnya adalah madu. Ya, madu yang kita pakai adalah jenis randu. Nah, kenapa jenis randu? Karena nektar dari randu memiliki anti peradangan yang paling hebat. Anti luka bakar, anti peradangan. Karena wabah ini menyerang saluran pernapasan kita, terjadi peradangan hebat di tenggorokan kita, maka kita lakukan madu dan jenis madunya adalah madu randu. Nah, terus di sini adalah air mineral ya, air mineral sekitar 2 liter ya. Dengan racikan-racikan ini tadi saya ulangin, yang pertama adalah jahe sekitar 100 gram. Nah, kapulaga 1 sendok makan, kayu manis sekitar 3 batang ya, sereh 3 ya, udah gitu biji pala hanya setengahnya saja, cengkeh sekitar 9, bunga lawang sekitar 3 atau 5. Nah, ini 1 sendok makan, 1 sendok makan. Ya, kita akan coba aduk. Nah, yang pertama, bismillah. Kita masukkan dulu air ke tempat ke dapur kita atau ke tempat kita masak atau kendi. Yang paling enak adalah kendi. Yang ini
kapasitas bisa sekitar 3 liter, tapi kali ini kita hanya masukkan air 2 liter ya. Kita masukkan air 2 liter ke dalamnya. Kenapa kita menggunakan kendi? Karena kendi itu pemanasannya jauh lebih stabil, walaupun lama tapi dia lebih stabil ya dibandingkan dengan stainless yang terkadang terlalu cepat panas dan tidak maksimal. Tapi kalau tidak ada, silakan menggunakan stainless, ini hanya pilihan. Kebetulan di rumah ini ada kendi, memang untuk biasa berperacikan kita gunakan kendi. Nah tadi setelah kita masukkan 2 liter air, nah sekarang kita akan geprek atau kita hancurkan. Yang pertama adalah jahe. Nah jahe memang lebih efektif kita menggunakan kulitnya, maka yakinkan bersih. Karena banyak sekali kandungan di kulit jahe ini yang tanpa kita sadari yang kita buang. Maka di sini kita akan hancurkan. Bismillah. Kita masukkan, bismillah. Yang pasti libatkan ketika kita melakukan aktivitas dengan baca basmalah, karena nasihat dari Imam Syafi'i ya, tidak ada yang lebih dahsyat dari mengobati satu wabah kecuali berzikir kepada Allah. Nah bukan berarti kita juga setelah berzikir kita tidak ada kan baca doa perlindungan lalu kita tidak antisipasi yang untuk menjaga tentang kebersihan kita langsung bersih, tidak. Tapi paling tidak ya berzikir ini adalah bagian ya untuk Allah memberikan perlindungan kepada kita setelah sempurnanya ikhtiar. Nah lalu yang berikutnya ini kita hancurkan lagi sahabat, serai ya. Serai ini kita hancurkan ya. Kita masukkan lagi, bismillah. Ini 3 serai ya. Kita celupin semuanya. Nah lalu berikutnya kita bisa menghancurkan pala ya, lada hitam dan habatus sauda yang perlu kita hancurkan ya. Jadi saya lagi yang kita hancurkan berikutnya setelah serai yaitu lada hitam ya, pala dan habatus sauda. Nah ini kita hancurkan hanya sekedar hancur biasa, tidak perlu terlalu halus. Nah kita masukkan lagi ke dalam racikan kita, bismillah. Nah berikutnya kita masukkan beberapa racikan lain yaitu kapulaga, kayu manis, cengkeh, dan bunga lawang ya. Kita bersihkan lalu kita masukkan lagi pemanisnya. Tadi kita ambil sebagai pemanis awal ya, kita bisa gunakan gula aren. Nah gula aren ini sangat efektif karena gula aren ini memiliki asam amino juga yang sangat baik ya. Jadi gula aren Indonesia sangat efektif, jadi tidak perlu cari yang aneh-aneh ya. Insya Allah Indonesia itu kaya terhadap rempah, Indonesia juga kaya terhadap beberapa herbal yang berkhasiat. Jadi insya Allah kita bisa melakukan atau membuat racikan-racikan dari kearifan lokal dan dari apa yang disebutkan dalam wahyu. Jadi kita menyatukan antara wahyu dan kearifan lokal, dan ini menjadi kunci dari kesehatan. Jadi setelah ini kita campurkan semuanya, sahabat sehat nabawi, ini kita biarkan ya, atau kita aduk. Lalu kita biarkan kalau bisa dengan api kecil itu ya, sampai air yang tadi 2 liter menjadi 1,5 liter atau menjadi 1 liter, itu lebih efektif ya. Nah setelah itu ya baru kita diamkan ya, baru kita minum ya. Nanti kalau setelah diminum silahkan kalau kurang manis ya, bisa ditambah dengan 1 sendok teh madu ya, 1 sendok teh madu, terutama madu randu tadi untuk mengatasi peradangan. Jadi silakan ya, racikan ini saya kasih nama racikan 5 unsur. Ini tujuannya adalah untuk kebutuhan tentang karakter organ-organ kita. Jadi kita bisa sehat, kenapa? Ada sholat 5 waktu, berarti juga organ butuh support. Maka bab tentang sholat selalu ada tentang makanan dan ada tentang minuman. Makanya ini insya Allah hanya sebagai penghangat tubuh kita, sebagai stamina kita. Intinya ini adalah sebagai pencegahan ya.
bukan mengobati, tapi yang terpenting pada kita adalah setelah kita tawakal kepada Allah, setelah kita memberikan batasan, disinfektan, kebersihan tubuh kita, tangan kita segala macam, ya udah itu nutrisi yang baik, ya membatasin interaksi, kuranginya berkumpul-kumpul yang tidak manfaat, ya. Nah itu insya Allah Allah akan cabut semuanya bencana ini, akan mencabut semua wabah ini. Yang pasti kembalilah kepada Allah, itu adalah jalan yang terbaik setelah berikhtiar secara sempurna. Sekali lagi, ini hanya sebagai pencegahan, bukan mengobati, tapi paling tidak pencegahan ini sudah cukup efektif karena virus tidak akan menyerang, penyakit tidak akan menyerang ketika tubuh kita sehat. Maka sebagai pemanas alami, sebagai nutrisi yang sederhana yang bisa dari dapur kita adalah obat yang tepat yang kita butuhkan. Afwan minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.